Oke ya teman-teman, makasih banyak sudah attention bisa hadir ke kelas hari ini. Ya seperti biasa kita lanjut ke project sesuai permintaan teman-teman minggu lalu. Kita satu file satu project, jadi nanti teman-teman bisa langsung praktekkan. Kalau ternyata ada yang berat pakai laptopnya, video call-nya bisa diganti, dipindah ke handphone sembari dipraktekkan di laptop. Nah, saya minta tolong nanti yang belum bisa belum bisa install, tolong japri ke saya. Kita coba lihat bareng-bareng, karena nanti UTS saya mau ada ininya project, nggak teori. Jadi nanti saya kasih soalnya dalam bentuk biasa kayak biasalah, tapi hanya clue-cluenya aja. Misal teman-teman buat video di menit sekarang di trim, terus kemudian menit keberapa dipotong, menit berapa dikasih suara. Nah itu kan nanti diekspor tuh dalam bentuk video. Cukup teman-teman tinggal ngumpulin videonya aja ke Google Drive, mungkin baru dikirim ke saya. Itu doang projectnya. Jadi nggak ada teori yang banyak, paling mungkin nanti teori ya bareng. Kalau bahkan saya rasa malah harusnya nggak perlu ada soal teori. Soal teori bisa kita banyak pelajarin kalau di multimedia. Cuman kalau feel insting keindahan itu kebanyakan nggak bisa dilatih dalam bentuk teori, karena kita harus praktis, harus sudah praktek lah, sudah harus benar-benar terjun supaya intuisinya terlatih. Oke, hari ini mungkin Pak Hendra atau kawan-kawan yang sudah ekstrak bisa dibuka Premiere-nya. Premiere-nya bisa dibuka seperti biasa. Kemarin kita sudah diskusi tentang panel-panel, beberapa panel-panel yang kita bisa pakai di sini. Ini saya hapus dulu deh. Kita insya Allah hari ini mau belajar tentang key di green screen sama speed video, merubah kecepatan video sama menurunkan kecepatan video dalam satu file. Sembari dibuka aja mungkin Pak Hendra, kalau pas lagi ini bisa dibuka filenya. Nah ini kalau teman-teman mau simple, nggak perlu drag and drop lagi, teman-teman bisa langsung ke media browser di sini, dicari. Kalau saya tadi nyimpennya di sini nih, saya tuh screen aplikasi. Oh iya, makasih udah diingat. Belum. Bentar, screen. Oke, udah ya. Saya kan nyimpannya di sini nih. Contohnya saya mau nyimpan di file dosen, terus kemudian dasar multimedia. Saya nyimpan projectnya di sini. Mungkin kalau teman-teman sedikit terganggu dengan drag and drop, dibuka aja di Premiere-nya, dicari local disk di mana kita nyimpen nyimpen file. Langsung dicari aja. Saya tadi nyimpan kebetulan di dosen, terus KPM, jasa multimedia. Nah, ini saya project nih. Ini saya simpan di sini. Nah, kalau teman-teman terganggu dengan drag and drop, bisa pakai ini aja. Nanti bisa sorry sebentar ya. Ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini ada video yang tadi kita download ya, teman-teman sudah download. Di sini ada full video, ada klip. Di sini ini sorry, saya bukan promosi, tapi saya punyanya file ini. Jadi ada beberapa
file green screen yang iseng lah, iseng saya buat jadi kayak logo semacam ya logo TV, logo RCTI dan macam-macam. Itu saya cuman latihan aja bikin. Nah, karena kemarin nggak sempat bikin yang bagus, ya udah itu aja saya pakai. Nah, nanti gimana pakai green screen-nya kita pelajari. Di klip isinya hanya cuplikan video kecil yang nanti akan saya masukkan ke situ. Terus di project multimedia di dalam ada full video sebagai mastering nanti yang kita pakai. Terus ada musik juga sebagai latar belakang, background, sama ada logo. Ya, logo nanti bisa kita pakai kalau untuk still. Tadi yang klip salah satunya adalah logo motion. Teman-teman kalau lihat lagi lihat TV di ujung kanan atau ujung kiri itu kan ada logo tuh. Itu ada mungkin logo TV yang still atau ada yang pakai motion, ada yang mengkilap kayak gitu. Nah, itu banyak macam-macam. Bisa dipergunakan, nanti bisa dipilih. Oke, ini media browsernya kalau sudah teman-teman setting, mungkin bisa lebih fleksibel lagi. Kita langsung drag aja teman-teman. Drag ke, sebelum kita drag ya. Saya hapus dulu. Sebelum kita drag, kenapa Pak? Gimana Pak? Belum bisa. Oh ya, oke. Kemana? Media browser. Oh ya. Ya. Iya, betul new project. New project aja. File new project kan nanti muncul begini kan. Nah, muncul ini new project, silahkan dinamain aja perkuliahan atau apa. Kenapa? Oh, ya. Enggak. Sebentar. Saya untuk close screen aja agak lama ya. Oke. Silakan, Pak, silakan. Ke media browser Pak Hendra, media browser. Ya, betul. Nah, itu dicari tuh. Tadi Pak Hendra nyimpennya di mana? Teman-teman juga tadi dicari nyimpennya di mana? Coba projectnya dibuka Pak. Project 1 multimedia diklik aja gitu. Nah, itu. Udah gitu aja. Ya, nanti kan Pak Hendra bisa milih, terserah mau masukin video apapun di situ selama masih buka folder itu, berarti nanti kita utak-atik folder itu Pak di dalamnya Pak. Isinya ada klip, ada full video kan, ada logo. Udah gitu aja nggak apa-apa. Biarin gitu. Biarin. Yap. Oke. Bentar. Oke ya, tadi sudah masuk ke media browser. Nah, di sini kan kita lagi menguasai folder ini nih. Nanti kita tinggal klik aja. Kalau nanti mau buka di folder klip ya tinggal diklik. Ini ada panah kembali, balik lagi ke folder yang awal.
Ya, sekarang sebelum folder dimasukkan, sebelum file dimasukkan, kita bikinin dulu nih teman-teman, bikin sequence itu panel untuk editing. Nanti misalnya contoh ada beberapa scene atau ada beberapa adegan mungkin yang teman-teman perlu edit, tapi tidak mau ribet harus keluar masuk dari Premiere. Ya, scene ini salah satu fitur utamanya supaya kita bisa ngedit beberapa adegan atau beberapa view secara bersamaan simultan di dalam satu aplikasi. Nah, ini saya namakan aja deh di sini sequence 1 ya. Pak Hendra dan kawan-kawan mungkin bisa dicoba itu di file new sequence ya. Sequence, kita sudah punya sequence 1. Nah, ini teman-teman kan biasanya tampilannya begini ya, yang di project ya. Nah, di bawah ini ada dua pilihan teman-teman. Ada icon view sama list view. Nah, teman-teman kalau mau lihat lebih rincinya di list view nih di sini di bawah. Saya tadi sudah buat ini file new sequence, Pak. Sequence. Betul. Ya, new sequence. Nah, ini nih. Ini kan begini kan? Tampil begini kan? Nah, pilih aja nih widescreen 32. Betul. Ya. Udah? Terus udah muncul? Udah ya? Halo, segini? Ya. Halo? Ya. Oke. Sudah di oke? Oke. Nah, di sini kan di bawah itu kita view icon ya, kayak biasa kan? Kayak biasa waktu kemarin kita bikin. Nah, di sini ada icon view, di sini ada list view. Teman-teman bisa klik list view-nya, kita lihat di sini ada ini kita buat sequence dengan frame rate 29 frame per second. Ya, ini yang perlu kita lihat dulu. Kenapa? Di project kan tadi tampilannya begini. Tampilannya icon view ya. Ada videonya. Nah, dipindah aja nih, di sampingnya icon view ada list view, nanti bisa kelihatan. Kenapa? Betul. Ini nanti sequence di sini, Pak. Di sequence otomatis muncul di sini. Di project. Setelah. Kenapa? Yang ini. Apa tadi belum di oke? Cuman gini doang tadi saya. Saya bikin sequence nih. Saya pilih sequence ini, saya oke nih di bawah. Saya oke, otomatis muncul nih di sini di project. Ya, muncul nggak? Di oke dulu, Pak. Di oke, Pak.
Oh ya, ya boleh, boleh. Mm-mm. Coba tadi file new dulu Pak. File new. Mm-mm. Kok nggak muncul. Bapak coba bikin sequence deh. Di layar belum jalan. Nah itu, betul. Itu sequence. Nah, ini namain aja sequence 01 gitu. Itu belum di oke tadi. Di oke. Apa karena ini putus? Enggak, tadi di oke dulu itu di bawah. Masa sih? Masa? Putus-putus di saya gambarnya putus-putus. Coba lagi Pak, sorry Pak, diulang Pak. File. File new. Kita tuh agak lama karena sambil buka ini Pak, MS Team berat. Sambil MS Team berat. MS Team berat. Makanya misalnya besok, pertemuan besok Pak Hendra mau agak enteng, MS Team-nya di HP aja. Nggak apa-apa, nanti kamera HP-nya aja tuh di aktifin. Pakai sequence new, betul. Sequence. Sequence pilih widescreen itu, sequence-nya dinamain dulu tuh, sequence name-nya diganti dulu. Sequence name-nya diganti. Di bawah tuh, di bawah. Di Mangga Pak, sequence 01. Apa Pak Hendra percobaan kah atau apa gitu, latihan, betul. Nah, terus di oke tuh, tombol oke di bawah tuh. Masih nggak muncul. Oke dah, nggak apa-apa deh, nggak ada masalah. Nanti coba kita ini lagi, kita coba edit pakai non sequence. Oke, saya coba share lagi aja. Bagi yang bisa sequence nggak apa-apa, yang nggak bisa juga nggak ada masalah. Itu hanya nanti berguna buat kita ngedit multi scene ya. Jadi ada beberapa adegan atau ada beberapa take, kita bisa edit lebih dari satu take di dalam satu editor. Oke, kita balik lagi ke media browser. Silahkan bisa di drag nih yang full video, dimasukin aja ke panel edit. Nah, ini kalau yang pakai sequence, itu ada tulisannya. Karena ada beberapa video yang tidak sesuai dengan sequence yang kita buat. Karena kebetulan
saya membuat sequence-nya 29 fps ya. Di sini di warning bahwa klipnya tidak sesuai dengan sequence setting ya, dengan sequence yang sudah saya buat. Di sini diminta change sequence to match the clip setting. Kita pilih change sequence setting supaya view dari video tidak berubah. Karena kalau kita keep existing setting, sequence-nya tetap sama. Tetap frame rate-nya tetap 29 tadi ya, 29 frame rate per second. Tapi nanti videonya akan zoom in, jadi akan lebih besar, panelnya juga nggak akan rata. Saya sarankan pokoknya kalau yang tadi pakai sequence, change sequence setting aja. Ya. Jadi videonya tetap tampilannya akan seperti. Bentar saya. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita bisa lihat tadi kan kita pakai icon view. Kita lihat di sini list view-nya. Sama nih. Pada akhirnya sequence dan full video sama 29 frame per second ya. FPS-nya sama. Sudah teman-teman sudah bisa masukin videonya ke panel edit. Pak Indra bisa, Pak? Di drag nggak bisa, yang tadi dari media browser. Gimana? Kalau mau masukin ke sequence atau mau masukin ke ini, ke panel editor. Nah, ini bedanya gini. Saya punya sequence 1 nih. Saya mau bikin lagi sequence 2. New sequence 2. Ketika saya panggil sequence 1, ini kan saya lagi aktif di sequence 1 ya. Saya lagi aktif di sequence 1. Kalau video ini saya masukkan ke sequence 1, video ini hanya diedit di sequence 1. Tapi di sequence 2 nggak ada. Itu pakai sequence. Makanya tadi saya bilang kalau sequence itu kita mau ngedit 2 scene, 2 adegan atau dua runtutan video yang sifatnya terpisah dalam satu kali editing bisa. Nah, kalau nggak mau pakai sequence, udah tinggal drag aja videonya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita mau ngedit scene pertama di sequence 1 kita bisa edit ini. Ketika kita mau ganti pindah ke scene yang lain, kita tinggal pindah sequence. Jadi gimana? Setelah di drag nggak bisa. Apa nggak baca ya? Nggak bisa baca dia ya. Punyanya Pak Hendra ya. Sebentar. MP4 padahal formatnya. Kalau pakai gini bisa nggak Pak? Tadi kan pakai open di ini ya. Sebenarnya banyak cara sih kita masukin file. Tadi open di media browser ya Pak Hendra ya, klik 2 kali ya. Nah, dicoba pakai di drag Pak. Dicoba di drag Pak. Kita coba pakai cara tadi Bu Devi kayaknya yang tanya mau masukinnya gimana. Salah satunya bisa kayak gini. Ini videonya di drag masukin aja ke sini langsung ke projectnya ini. Nanti akan import file, dia muncul di sini. Tanpa sequence juga nggak apa-apa lah, nggak ada masalah kalau memang ada yang nggak bisa buka sequence. Tapi tadi saya mengarahkan teman-teman untuk pakai media browser supaya dalam waktu editing teman-teman nggak buka-buka folder di ini lagi, di Explorer lagi. Tapi kalau teman-teman nyaman dengan buka-buka folder di Explorer ya nggak apa-apa.
video tadi yang di Explorer kita klik satu kali ditahan, dipindah, di drag ya, di drag ke Premiere yang tadi nih, kita masukin ke sini, otomatis dia akan import file. Nah, di dalam Premiere nanti muncul nih di sini full video. Sudah? Ya. Oh, biar masa sih? Bentar. Diginiin aja nggak bisa? Nih, diginiin aja nggak? Di drag, di klik tahan, terus kemudian digeser ke atas. Kalau audio berarti dari sini ya, dari bawah ya. Diklik satu kali tahan, terus di drag ke atas. Coba, bisa nggak? Sekali tahan. Masa? Coba itu ini. Oh, itu satu paket. Satu paket audio sama video dimasukin. Nah, ini kalau satu paket berarti filenya diklik, klik kanan, unlink. Semua, pokoknya file itu diklik kanan, unlink. Nanti audio sama video bakal kepisah. Kalau sudah kepisah, audionya bisa dinaikin, channelnya bisa diganti. Coba di unlink, ada nggak? Nah, ceritanya kita lagi bahas video yang mau di audio yang mau dipindah di satu video tertentu. Misal contoh saya punya satu file ini ya, file video lah. Kata kebetulan saya nggak pakai audio nih. Ini di unlink satu video, nanti otomatis kalau kita klik file itu akan terpisah antara video sama audio di bawah. Nah, kalau udah terpisah, yang di bawah bisa dinaikin tuh. Bisa nggak? Bisa dinaikin nggak? Oke. Gimana Pak Hendra, masih nggak bisa? Nggak bisa ya? Sebentar deh, nanti kita ini deh. Ada video lain nggak Pak Hendra? Pak Hendra, ada video lain nggak yang bisa dibuka? Nggak apa-apa, video lain, Pak Hendra pakai video lain yang sekiranya bisa dibuka. Nanti kayak untuk logo macam-macam saya rasa bisa dibuka. Ya. Ini siapa? Bu Devi ya? Sama mungkin kayak Pak Hendra ya? Versi ininya Premiere berapa? Premiere berapa? Kalau nggak bisa, gini, waktu kemarin waktu pertemuan terakhir, saya kan presentasiin aplikasi yang namanya Format Factory. Nah, itu kalau misalnya memang agak ribet sih, tapi memang editingnya begitu. Jadi ada 1-2 file yang mungkin karena kita beda versi Premiere ya. Saya pakai CC 2018, mungkin teman-teman ada yang pakai Premiere 6. Ada mungkin di Premiere 6 yang belum keupdate dengan format-format tertentu. Bisa jadi karena file yang saya kasih itu tidak support ke CS6. Caranya dirubah pakai format factory yang kemarin, yang saya sarankan itu. Jadi formatnya dirubah dulu ke MP4 lagi, tidak apa-apa, karena memang kadang ada beberapa yang
yang corrupt ya filenya ya, itu dirubah baru dibuka. Nah nanti kalau misalnya kita UTS atau apa, dipersiapkan dulu mungkin teman-teman sehari sebelumnya dipersiapkan, dipastikan bahwa semua file bisa dibuka di Premiere-nya. Itu wajar kalau di ini kok di editing, apalagi versinya beda-beda, itu Premiere memang kayak gitu seringnya. Kalau memang Bu Devi, Pak Hendra ada file lain yang bisa dibuka aja sebagai pengganti full video ini. Nanti tekniknya akan sama. Kalau yang file icon sama beberapa klip, saya rasa bisa dibuka kalau itu. Karena mungkin saya dapat full video itu renderingnya bukan dari Premiere, bisa jadi. Sudah ya, saya bisa lanjut ya. Yang lain, Mas Roni, Mbak Angel dan kawan-kawan ada yang trouble? Mas Alam masih belum bisa ya, Mas Alam ya? Oke deh. Ya udah, saya minta waktunya teman-teman buat japri ke saya, nanti kita video call deh, kita lihat kenapa nggak bisa install. Tapi yang jelas ini materi harus lanjut. Kita sediakan alokasi pribadi aja. Apa? Nggak apa-apa, boleh. Sendiri-sendiri aja nggak apa-apa malah. Boleh, mangga. Pak Hendra atau Mas Alam? Nggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Ya nggak apa. Saya bentar ya. Saya itu piket jadwal. Tempat apa? Teman-teman tahu nggak? Kampus kita tuh lagi kehabisan kelas, tahu? Kehabisan kelas. Ya kan dipakai kerja semua. Saya itu dipakai untuk kantor. Sebentar. Minggu depan itu saya masuk tanggal 29. Yang benar? Oh, saya nggak tahu, tapi ya udah, kapan deh, gini aja deh, janjian lah teman-teman, silahkan deh teman-teman janjian aja deh, kita mau gimana, mau satu-satu juga oke, nggak apa-apa, nanti saya temenin di online. Tapi kalau mau ke kantor ya biar nggak sering ke kantor, sekali aja bareng semuanya gitu. Mau di gazebo apa gimana kan, nggak ada masalah. Oke deh, kita lanjut ya. Sebentar. Lanjut ya. Beberapa hal yang kita skip dulu tentang yang sequence tadi, tidak ada masalah. Bisa via media browser ataupun bahkan kita bisa nge-drag file. Tapi sekali lagi kalau ada file yang di-drag nggak bisa kita rubah pakai format factory. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini saya hanya mau menunjukkan ini. Kita punya video yang tidak pakai suara. Nah, ini ada ini teman-teman nih, ada video yang tiba-tiba fast, tiba-tiba cepat nih. Tuh, ya. Di dalam sebuah file bisa kita atur kapan kita mau menghendaki video itu
berjalan secara cepat, mana yang lambat, tanpa harus motong. Sebenarnya ada macam-macam tekniknya yang bisa kita lakukan. Beberapa orang juga mungkin tekniknya yang simple. Kalau mau simple ya kayak yang kemarin kita bahas, pakai razor tool, ini ada yang lagi nyuci apa ya? Kayak ada yang lagi giling pakaian. Oke, waktu itu sih kita sempat belajar ya tentang razor tool. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama kita bisa pakai ini razor tool. Kita misalnya mau motong ya, mau mempercepat bagian ini nih, menit ke 30, detik ke detik 32. Detik 32 mau kita percepat. Detik ke 32 sampai menit 1 deh. Menit 1 aja. Sampai menit 1 mau kita percepat. Kita bisa pakai teknik ini, tapi sekali lagi resikonya adalah kita akan kepleset ketika ini jadi lebih pendek. Logikanya kalau mempercepat berarti timingnya akan lebih short, lebih pendek. Kalau video makin cepat, waktunya semakin pendek. Kalau lebih lambat, waktunya semakin panjang. Nah, otomatis kalau kita mau menambahkan speed di sini, kalau mau dengan teknik standar biasa, teman-teman bisa video ini diklik di tengah-tengah nih. Asumsinya tadi di detik ke-32 sama menit sampai selama 1 menit sampai dengan menit pertama kita mau percepat nih. Nah, di sini ada efek kontrol ya. Efek kontrol. Kita klik dulu video yang mau dipercepat. Nanti ke efek kontrol, di sini ada di bawah time remapping ada speed. Ya, kita cepetin di sini. Mana nih? The session delete as in keyframe. Do you want to continue? Oke. Nah, di sini nggak mau dia. Oke. Oh, nggak mau. Ada apa nih timer ini? Ada nggak? Videonya diklik. Videonya diklik nih. Di sini ada source full video, ada limetri scope, ada efek kontrol. Ada nggak yang di sini? Ada? Nah, tuh ada di bawah nih, ada video effect, ada motion, position, scale, rotation, ada nggak? Ini tinggal diklik aja, nggak di menu, videonya tinggal diklik aja, diklik 2 kali videonya. Nah, di panel kiri kan kita langsung muncul nih view-nya, muncul kan? Di sini ada pilihannya nih, kalau mau milih ada efek kontrol, lumetri scope, ada audio clip, ada nggak? Bukan di menu, tapi langsung muncul di sini, di samping sini. Ada ya? Oke, di dalam efek kontrol kita bisa pakai, kita play dulu deh, kita lihat. Ini memang dalam satu video, tapi sudah kita potong. Ini bisa kita frame-kan, di sini bisa kita panjangkan, kita play. Nah, ini kan akan cepat nih, tuh pindah kan, cepat kan, lebih cepat speednya. Tapi teman-teman, kalau pakai ini kita nggak akan efektif. Kita nggak efektif karena kita harus motong-motong. Kemudian kalau ada terjadi sesuatu sama video ini, teman-teman nggak bisa secara langsung untuk reload atau bahkan
mengamankan file. Maka kalau kita mau pakai, videonya malah hilang. Kalau kita mau main editing speed di video, saya lebih prefer teman-teman pakai ini nih. Kalau mau ini diklik videonya, diklik kanan, di bawah di sini ada muncul yang namanya show clip keyframe. Di sini ada time remapping speed. Ya. Di bawah ini sekali lagi videonya diklik, klik kanan ya. Klik kanan, turun ke bawah, show clip keyframe, time remapping speed. Nah, nanti mungkin UTS ya salah satunya soalnya ini, misal contoh saya mau minta teman-teman di detik sekian keyframe-nya speednya dicepetin nih sekian persen. Nah, nanti kan kelihatan nih dengan keyword yang sama, misalnya dicepatkan 100%. Saya akan melihat video ini di di detik ke-5 apakah berubah cepat atau enggak. Kalau enggak berarti mungkin belum keedit. Tapi logikanya kalau misalnya lagi ngumpulin tugas di menit ke-5 sudah ada scene yang dipercepat, berarti ininya berhasil, editingnya berhasil. Sekali lagi klik kanan, dicari scroll ke bawah, show clip keyframe, time remapping, speed. Nah, di sini fungsinya adalah dia akan melakukan melakukan percepatan ya, artinya merubah speed video di tengah-tengah tanpa harus kita motong video, jadi lebih aman. Nah, setelah tadi kita sudah show clip frame terus time remapping speed, kita lebarin nih yang di bawah nih, channelnya kita lebarin, kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, sudah berbeda ya dari yang tadi ya, karena kita sudah pakai keyframe, time remapping, speed. Sekarang berarti kita pakai pen tool. Teman-teman tinggal pilih select di detik keberapa kita mau mempercepat video. Kita lihat ini ada slow motion dia. Nah, slow motion. Kan ada beberapa adegan yang mungkin sedikit harus didramatisir kalau orang bilang untuk editing video. Jadi saya mau di detik, menit mulu. Di detik ke-20 sampai dengan di yang agak ini deh. Oke deh. Sampai dengan 50 deh, detik 50. Detik ke-50. Sampai detik 50. Ini hanya menandakan aja ya, mark out aja ya, hanya menandakan. Saya mau di yang tadi dari 20 sampai 50 videonya dipercepat. Kita berarti pakai pen tool di detik 20 ya. Kita klik sampai detik 50. Kita klik. Nah, otomatis sudah ada dua remark di sini. Sudah ada
dua patokan lah. In, yang ini yang out ya. Kita tinggal rubah pakai selection tool speednya. Kenapa bisa? Karena tadi kan kita sudah ini nih, sudah pakai ini keyframe, time remapping, speed ya. Otomatis dia lagi di panel speed. Kita turunin. Bisa kita naik. Kalau naik itu semakin cepat. Nih, ini teman-teman lihat ya. Batas kanan kalau kita percepat akan geser ke kiri. Karena logikanya tadi, semakin kita mempercepat scene, semakin kita mempercepat sebuah adegan, maka durasinya akan semakin berkurang, semakin mengecil. Tapi kalau kita semakin melambat, misalnya kita mau bikin adegan slow motion, itu rate-nya atau timing-nya akan semakin melebar. Tuh, melebar. Jadi logikanya kalau mempercepat, waktunya berkurang, kalau memperlambat, waktunya bertambah. Karena tadi saya mau teman-teman untuk mempercepat, kita percepat deh, supaya ada kayak orang-orang edit yang lainnya. Coba kita lihat. Tuh kan? Lebih cepat dari sebelumnya. Nanti di keluar ini akan kembali seperti semula. Tuh, balik. Nah ini nih, untuk mencip ini teman-teman nih. Kita bikin ini nih. Bikin adegan seperti ini, seret. Cepat kan? Nah, kita pakai ini. Kita tambah lagi kecepatannya. Kita tambah lagi, kita coba. Secara otomatis nanti dia akan menambah kecepatan, ya. Nah, estetika dari speed yang kita pelajari ini tergantung dari scene yang sedang kita buat. Tidak semua scene ya dipercepat. Tidak semua scene bisa dipercepat. Misal contoh kayak teman-teman lagi syuting sinematik ya. Sinematik lagi kayak ini nih muter kayak gini, kayak video ini muter. Itu kan butuh feel atau nanti didampingi oleh musik yang ritme beatnya tinggi. Nanti langsung kita pakai efek speed control. Kita percepat lagi mungkin. Kita percepat lagi. Nah, dia akan lebih cepat tanpa harus memotong video. Tapi kalau motong-motong video, teman-teman, nah ini agak lelet karena biasanya kayak gini karena loadnya tinggi nih komputer saya nih. Jangan lupa kalau merah begini, teman-teman sering-seringlah tekan enter untuk ngerender supaya filenya aman, dieditnya juga nggak terlalu berat. Oke, setelah kita ini agak lama. Setelah kita bisa ubah speed ini, nanti bisa kita pakai juga di beberapa video-video sinematik yang mungkin teman-teman buat. Ini juga aslinya kan saya. Yang mana nih? Kita lihat, kita tunggu nih. Nah, kayak gini kan aslinya syuting biasa. Biasa aja. Orang bikin pakai steady atau pakai apa itu namanya? Gimbal lah atau macam-macam buat syuting. Itu sebenarnya syutingnya biasa aja, teman. Frame rate-nya, speed-nya juga biasa, tapi kan dramatis, kayak ini kan dramatis nih, dramatik. View dari gedung BRI, gedung Ragunan dirubah, diedit keyframe-nya sama
Nah, ini efeknya sudah di-render, kita kembalikan lagi, kecuali kalau masih dalam bentuk project. Dalam bentuk project mungkin akan stick smooth ya. Ini pelan. Pelan banget ya. Nah, ini untuk mempercepat atau mempercepat video ya. Diingat tadi di klik kanan, kemudian ke show clip keyframe, time remapping sama speed. Habis dari situ kita pakai pen tool untuk menandai bagian mana di awal, mana di akhir yang mau kita tambah kecepatannya atau kita kurangi. Oke, setelah itu kita punya beberapa hal yang bisa kita temui di klip. Kalau musik sepertinya gampang teman-teman. Kita tinggal buka ini musik, kita tinggal drag ke bagian channel musik. Di sini ada channel V, sini ada channel A itu audio. Kalau kita masukin, kita play videonya, ini sudah otomatis harusnya ada. Kita preview dulu audionya. Hah? Oh, oke. Oh, audio masalah nih. Oh, enggak mau ya? Sebentar. Harusnya mau dia. Kenapa ya? Oke, kalau itu nanti saya cari deh kenapanya. Tapi harusnya bisa dia. Tuh, ini kita render dulu. Udah oke. Coba masukin sini. Masih nggak mau, harusnya source-nya ada. Oke, karena kita sebenarnya nggak banyak belajar tentang audio, nanti kita lanjutin deh audio. Saya fokus ke yang tadi speed, terus kemudian green screen. Sekarang kita masuk ke green screen. Green screen-nya saya punya ini nih teman-teman. Saya punya logo, ya. Saya punya logo. Saya masukin aja ke sini. Kalau saya waktu itu buat bisa teman-teman bisa buat sendiri juga, download juga banyak. Kalau ini saya buat sendiri. Nih, saya punya video. Ini video. Sorry ya, sekali lagi saya bukan karena promosi. Ini saya mau delete audionya deh, nggak kepake. Saya unlink, saya klik ini, saya delete. Nah, saya cuma mau pakai ini sebagai logo di video saya. Saya play dulu di sini. Ini cuma hanya sekedar ngeblink aja nih, begini nih, ya. Ini kita sesuaikan dulu. Di sini bisa diklik lewat ininya, lewat program video atau lewat efek kontrol. Kita bisa atur posisinya.
icon yang kita butuhkan dalamnya aja, kita nggak perlu masukin logo yang ada bloknya nih, dari satu blok ini. Oke, karena ini sholat terdekat azan, kita istirahat sebentar, rehat sebentar ya. Tadi sampai dengan green screen, kita punya logo. Bisa dalam bentuk video yang berlatar belakang warna hijau, atau bisa juga image. Teman-teman bisa bebas buatnya pakai Photoshop, bisa pakai PowerPoint juga oke, nggak ada masalah. Misalnya mau buat logo kah, didesain aja pakai ini, pakai PowerPoint. Terus kita masukin filenya ke dalam Premiere Pro. Nah, sekarang gimana kita ngilangin ini? Kita ada efek yang namanya keying. Sebentar, Ultra Key, kayaknya pakai Ultra Key. Kita coba ya. Kita drag di sini. Nah, iya betul. Kita pakai di efek, kita pakai key, kita pakai Ultra Key. Kita drag ke filenya, file logo yang ada green screen-nya, kemudian di key color, yang di sini nih, di bawah, itu dipilih, kita pilih pakai di pad, kita arahkan ke sini, di padnya kita arahkan ke sini. Nah, otomatis logo akan hilang, jadi kayak kesannya transparan lah. Yang hijau akan hilang semua dan logo juga akan bersih di sini. Teknik ini juga dipakai kalau teman-teman membuat video tutorial, misal latar belakangnya green screen, pakai keying. Ketika belakang ini kita free, nggak ada apa-apa, tapi hanya hijau aja, kita bisa ganti. Backgroundnya bisa kita ganti pakai pemandangan kah atau apakah. Tapi karena kebetulan kita prakteknya di sini pakai logo, teman-teman bisa nih logonya ini ya, fokus ke logo ini ya. Logonya motion logonya tetap ada. Jadi dari depan kita sudah punya. Mau menentukan di menit keberapa dia akan muncul, atau misalnya dia mau running selama siaran berlangsung atau gimana, bisa ditentukan. Bentar. Oke. Saya mau di sini aja deh, di detik ke-6. Saya mau detik ke-6 logo saya muncul. Saya geser. Saya kasih video transition lah, biar nggak terlalu kaget munculnya, biar nggak terlalu blink. Kita pakai cross dissolve aja deh. Nih, kita asumsikan dari sini ya video ya. Kita mulai. Video saya yang tadinya berlatar belakang green screen jadi bersih, clean. Di tengah nggak ada latar belakang ya. Ini pas kebetulan saya hanya buat videonya durasinya berapa ini? 5 detik. Jadi ini sama aja kalau mau bikin motion itu IC-nya adalah aslinya video. Kalau motion ya, kalau gambar mah bisa kita tarik sejauh video yang kita mau. Ini karena motion, kalau memang mau dari video
di awal sampai dengan akhir kita tinggal copy aja. Bentar. Kita klik di sini, tekan tombol ALT, ada di keyboard ya, ALT, terus kemudian di drag, ngopi otomatis memperbanyak. Ya, dia akan mereplikasi. Tinggal ini aja. Nah, gini. Nah, ini kalau nih untuk mempermudah teman-teman supaya tidak terlalu riskan dalam menggeser file, geser potongan file. Misal teman saya mau ngopi nih, saya sudah copy, saya geser. Ini kan perlu geser-geser ya. Kalau daripada kita menghindari ini kebablasan kah atau gimana, sudah biarkan. Ini kita klik, tengah-tengahnya kita klik kanan, kemudian ripple delete. Nah, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Berarti saya punya logo. Nah, harusnya kalau mau seperti ini, motion kita harus dihilangkan harusnya nih. Harusnya dihilangkan nih. Clear aja lah. Kita clear. Oke, yang ada motionnya cukup di bagian pertama. Kita lihat, kita putar. Harus fokus. Kasih lain-lain nggak usah. Punya laptop beda. Laptop saya si Premiere, si Windows juga Windows MS Team juga berat. Tapi saya sering ngakalinya ya dengan sabar, terus saya enter buat ngerender, buat ngerender. Karena ini merah kan semuanya kan, di sini kan masih merah. Nah, ini harus kita render nih. Video ini harus kita render supaya ini berubah. Oke, itu green screen yang gambar. Misalnya teman-teman punya logo, boleh dimasukkan. Kita lari ke logo. Nah, saya punya ini nih, logo BRI Institute. Saya sengaja kasih hijau karena apa? Karena kalau kita pakai background yang biasa, nanti akan ngeblok gini jadinya teman-teman. Ngeblok gini kan nggak terlalu ini ya. Kalau ngeblok begini, apalagi warnanya hitam. Ya, makanya kita pakai green screen supaya bisa dihilangkan. Sebentar. Nah, bedanya image sama apa namanya? Klip tadi. Saya geser dulu. Sekali lagi saya mau mulai di menit ke 8. Saya mulai deh. Di detik ke 8. Oke. Kalau bedanya tadi klip itu nggak bisa kita perpanjang karena di klip itu adalah video dan terkait dengan durasi kita tidak bisa memanjangkan durasi video kecuali dengan editing. Kalau tadi kan bukan editing, tadi hanya pasang mau memperpanjang. Tapi kalau image kita bisa perpanjang ini sampai dengan selesai karena ini image nggak ada gerakan, still. Image gimana? Sama aja. Kita pakai keying juga. Di sini kita ketik key. Ada ultra key, kita masukkan ke image tadi yang green screen ya. Terus kita klik, kita lihat efek kontrolnya. Kita pakai ini key colornya di ultra key ya. Sekali lagi di mana tadi? Bentar. Nah, ini di bawah ultra key color, ini pennya diarahkan ke yang hijau tadi. Sip, hilang. Jadi kita tinggal punya logo BRI Institute ya di video lama video ini berlangsung. Oke, kita coba play.
Tuh. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya punya video atau apa, misalnya contohnya atau apa, itu bisa membuat logo. Harus bisa juga kalau misalnya contoh kita padukan nih antara logo ini dengan klip, bisa. Sebentar, kita masukin lagi klip 1. Oh ya Allah, lama banget, berat teman-teman. Tuh, nih kita ini coba. Oke, nah kalau nggak bisa ya kita coba cara lain, karena nggak cuma satu cara aja untuk menambahkan file ke dalam editor. Kita masukin ke sini, dan kita import file, kita masukin. Nah, kita bisa juga ini Mas Roni ini apa gitu yang punya channel, contoh aja ya. Nah, ini klip ya. Ini memang sengaja dihijau semua supaya yang tampil hanya ini nih. Ini motion ini dan ini. Sama Ultra Key juga. Kemudian di key colornya kita ini ada dari subscribe dan ada kan Oke, ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Itu tergantung dari kebiasaan sebenarnya. Ada tadi yang seperti di awal saya bilang merubah speed itu harus dipotong dulu videonya, harus harus di trim dulu baru dicepetin atau dikurang atau dilambatin. Nah, ada yang kita pakai teknik tadi supaya aman, satu video ini tidak berubah-ubah. Oke, mungkin hari ini kita mempercepat sama green screen. Kita masih ada waktu sampai jam berapa sih? Jam 12:30 ya?